Oke guys, udah 10.15 kita mulai ya. Jadi hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa kita akan membahas soal Franz Putros yang baru bergabung, baru diresmikan ke Persib hari ini di tanggal 16 Juli 2025. Oke, ini kita dari pemberitaannya dulu ya teman-teman sebelum discuss. Jadi ini Franz Putros, buat yang belum tahu mungkin, Franz Putros diresmikan atau diumumkan melalui karangan bunga di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung ya, di hari ini Rabu 16 Juli 2025, dengan ada juga wali kota Pak Farhan, dan ya di sini sudah disebutkan Franz Putros kelahiran AR House 14 Juli 93. Sebelumnya mencatatkan 93 penampilan bersama Port FC, jadi direkrut dari Port FC lawan kita waktu di AFC Champions League Elite 2 kemarin, dan koleksi 5 gol dan 7 assist. Kapten Putros Lindung Pertahanan Pangeran Biru diharapkan mampu mempertahankan trofi juara yang telah diraih tim 2 musim beruntun. Kontraknya nggak disebutin ya. Kita coba cek Franz Putros kontrak Persib. Kita lihat selama 1 tahun ya. Franz Putros telah diumumkan menjadi bagian Persib Bandung, mendapat kontrak selama 1 tahun. Jadi musim ini atau Persib merekrut Franz Putros dengan kontrak 1 musim. Oke, kita bahas dari transfer market dulu. Franz Putros kelahiran Aarhus alias kota dari Denmark, dengan kewarganegaraan Irak. Dia merupakan pemain timnas Irak dengan 20 pertandingan ya. Kita buka dia berpengalaman lawan siapa aja. Bertinggi 181 cm ya, atau 1,81 meter, berusia 32 tahun. Dia tercatat 2 kali menjuarai Liga Denmark Divisi 2 ya, 2 kali nih. Nah, secara posisi dia bisa bermain posisi utamanya ada di back tengah, tapi dia juga bisa bermain di gelandang bertahan ataupun di back kanan. Nah, ini kalau kemarin kita sempat bahas Persib butuh gelandang bertahan, katanya teman-teman bilang Persib butuh gelandang yang lebih perebut bola karena Klok sama Lucho Guaicochea tuh setipe, jadi selalu bentrok. Nah, mungkin Franz Putros bisa diposisikan atau dimainkan dengan peran gelandang bertahan yang lebih defensif. Tapi dia juga bisa bermain sebagai bek kanan. Nah, jadi ini lagi-lagi Bojan Hodak merekrut pemain versatile atau pemain yang bisa di beberapa posisi. Ini ada agensinya. Oh, nggak ada agensinya ya. Nanti kita bahas timnasnya ya. Nah, ini jadi sebelumnya dia bermain di Port FC Liga Thailand, dan dia bermain di Port FC dari tahun 2022. Jadi udah 3 tahun di Thailand. Sebelumnya main di Viborg, di Hobro, Aarhus, Silkeborg. Jadi berpengalaman di Liga Denmark ya. Nih, dia bermain di Liga Denmark, divisi utamanya 101 kali, lebih dari 100 pertandingan, bikin 14 gol, 3 assist. Di Liga Thailand tadi 72 gol, 72 pertandingan, 3 gol, 5 assist. Oh, ini sorry, ini di divisi 2 ya. Kalau ini di Superliga nih, ini nih divisi utamanya Denmark, 69 kali, 1 gol, 1 assist. Terus FC Champions League tuh berarti berpengalaman di kompetisi Asia, karena kemarin juga main di Port FC. Sisanya ya di liga lokal lah kita sebutnya. Total 300 pertandingan lebih dijalani dengan 26 gol plus 15 assist. Sekarang ke timnasnya dulu nih. Sebelum ke timnas Irak, kita cek dulu di timnas Denmark, karena dia pernah memperkuat timnas Denmark U20 tahun 2012 sampai 2013. Pernah lawan timnas Turki U20 tahun 2012.
Pelatihnya Morten Weghorst. Dia bermain sebagai pemain pengganti ya. Ini nggak ada pemain yang terkenal sih. Ya, nggak ada pemain yang terkenal di tim yang U20. Teman-teman ada yang kenal nggak dengan skuad ini nih? Jules Sager, Jradi, Bech, Brock Madsen, Darager, Pedersen, Mads Pedersen paling ya. Mads Pedersen, dia pernah main sama Mads Pedersen. Fredrik Moller, Johnson, Romer Busk. Mads Pedersen ini pemain mana nih? Masih loading. Kartu kuning. Nah, sekarang di timnas Iraknya 20 pertandingan, 9 kali bermain di World Cup Qualification nih. Jadi di 2017 dia udah dipanggil timnas Irak. Terus mulai debut lawan Palestina di 2018 sebagai bek kiri nih, malah dia main di bek kiri nih. Nih 2 kali di bek kiri nih, kita coba lihat di tahun 2018 dia main di bek kiri. 2 kali tuh lawan Bolivia sama lawan Palestina. 90 menit malah 75 menit di posisi bek kiri. Mas Pedersen udah pensiun ya, pensiun dini. Dia mantan pemain mana sih? Oh bukan ya, Midtjylland, FC Midtjylland. Tuh lawan Palestina bek kiri, Bolivia bek kiri. Coba lihat. Nih Ferenc Putros nomor 8 di bek kiri tuh. Fayyad Hussein Tarik. Humam Tarik tuh, dia satu tim dengan Humam Tarik. Terus dia mulai main di Piala Asia tahun 2019 lawan Vietnam, cuma main sekali, itu pun pemain pengganti. Terus kesulitan ke skuad. Nah, baru tahun 2021 dipanggil lagi timnas Irak jadi bek kanan. Tuh. Jadi di timnas Irak malah Ferenc Putros ini nih mainnya di bek kanan, bek kiri, bahkan di sayap kanan nih 90 menit. 63 menit. Bek kanan lagi, terus nggak dipanggil lagi 2022. Nah, mulai di 2023 di friendly dicoba sebagai bek tengah. Lawan Kolombia, lawan India, lawan Thailand, lawan Qatar, lawan Jordan. Waktu lawan Indonesia dia nggak main nih di start akan, tapi waktu lawan di Piala Asia dia main 2 menit. Gitu. Dia lawan Jepang sebagai DM. Terus lawan Filipina main sebentar. Nah, baru terakhir di 2025 main lagi lawan Kuwait dan lawan Jordan. Jadi dia in out ya, nggak konsisten untuk terus berada di timnas Irak, tapi ya berada di salah satu generasi ya bisa dibilang back terbaik di Irak saat ini gitu ya. Wis Baginda Mufti ngeri kia, thank you Baginda Mufti gitu. Tapi dia terakhir di bulan Juni kemarin dipanggil ketika ketika Irak melawan Jordan. Gitu. Coba lihat ada pertanyaan dulu gak? Oke, itu dulu dari timnasnya. Sekarang kita bergeser ke siapa lagi nih? Nah, ini untuk atribut di FOTMOB ya. Sama ya, primernya center back tapi bisa main di gelandang bertahan, bahkan di central midfielder. Gitu. Jadi kalau tadi di di transfer market dia tercatat pernah main di back kiri dan back kanan, bisa main di full back. Tapi kalau di FOTMOB dia bisa main di gelandang bertahan atau di central midfielder nomor 8. Musim lalu main 22 kali, di starter 18 kali, cetak 1 assist tanpa gol, 4 kartu kuning. Menit bermainnya 1594.
Nah jadi dia terakhir main malah di timnas ya, lawan Korea Selatan. Oh dia nggak main, tapi lawan Jordan main 69 menit dan mencatatkan 7,6 ratingnya. Nah ini di musim lalu bersama Port FC 0 goals tapi catatan 16 pertandingan. Nah ini kalau teman-teman baru lihat soal di FOTMOB, jadi kalau hijau ini ranking atau perbandingan dengan pemain seposisinya. Kalau hijau berarti bagus, semakin ke kanan itu semakin bagus. Kalau oranye dan semakin ke kiri itu berarti kurang bagus di kompetisinya. Jadi ini untuk posisi back tengah jumlah 16 tembakan tuh cukup bagus gitu, cukup banyak lah. Asis lumayan. Successful pass 875. Nah, dia mencatatkan 80 apa 88% akurasi passing, jadi bisa dibilang pemain yang bisa build up nih. Akurat long ball bahkan 61 72%. Nih buat teman-teman ini nih rank. The bar graph show how a player compares dibandingkan to other players in their position on each stat for currently selected competition. Tuh. Gitu ya. Tapi long ballnya kurang bagus katanya di Liga Thailand musim lalu. Tapi dia bikin 12 chance created yang salah satu terbaik di Liga Thailand. Crossing 3 kali cukup banyak. Dan dia bisa dribbling 3 kali sedikit sih. Terus 1183 sentuhan. Jadi kalau dari statistik ini sebetulnya dia mungkin tipikal yang build up player ya. Back tengah yang bisa membangun serangan. Banyak passing, banyak menyentuh bola. Touch in opposition box 24 kali. Nih, cukup sering lah dibandingkan back-back lain di Thailand. Dilanggar 22 kali. Nah, tackle swan-nya bahkan 16 ya. Sedikit ya kalau di jumlah tackle-nya nih. Tapi duel swan 69 cukup banyak. Salah satu yang terbaik. Aerial duel swan 64%. Dia jarang duel udara, tapi kalau duel ada 64% kemungkinan akan unggul. Intercept 13, bloknya 6, melanggar 23, terbilang sedikit ya kalau ini bikin pelanggaran. Semakin kanan berarti semakin sedikit untuk pemain-pemain di posisinya. Recovery nggak banyak, position one final trade cuma 3, red card belum pernah terbaik. Gitu ya. Dan ya ini tadi sama yang dengan statsnya dari Persib, main 93 kali, gol 5. Di timnas Irak belum pernah bikin gol. Di Irak juara Piala Raja 2023, berarti baru 2 tahun yang lalu. Di Denmark juara divisi 2 bersama Viborg dan Silkeborg. Nah ini kita tadi ya, dengan statistik yang seperti ini, perbandingan dengan Liga Thailandnya cukup bagus, hampir hijau semua. Mungkin 70-80% hijau. Sekarang bandingkan ini dengan Julio Cesar. Jadi tadi saya cari apakah Matricardi ada, terus Julio Cesar ada, ternyata cuma ada Julio Cesar nih. Karena sama-sama musim lalu main di Liga Thailand. Nah kalau Julio Cesar nih, nah teman-teman bisa lihat nih, Julio Cesar malah nggak terlalu banyak hijaunya dibandingkan tadi siapa, Franz Putros. Yang hijau cuman goals karena bikin 2, assist pun cuman 1. Dispossessionnya 0, sama tadi juga 0. Dispossession itu kehilangan bola. Touchnya ini 672 nih, jadi Julio Cesar 672, sementara Franz Putros 875, touch ya 1183. Passingnya 438, Franz Putros 875, jadi hampir 2 kali lipat dari Julio Cesar. Tapi timnya halus coach ya, betul ya. Ini kan menunjukkan bahwa secara gameplay Franz Putros cocok bermain di tim yang mendominasi pertandingan gitu, yang secara gameplaynya banyak possession. Passing akurasi 85%, akurat long ball 41. Dan sebetulnya secara jumlah pertandingan lebih sedikit ya Julio Cesar tuh. Mana ya? Minutes play 1260. Sementara Franz Putros 1594, lebih banyak Franz Putros.
Nah, jadi kalau sekilas dari atribut atau statistik ini, Franz Butros lebih baik dibandingkan Julio Cesar, tapi sayangnya nggak ada Matricardi, jadi nggak bisa dibandingkan ya antara Matricardi dengan Franz Butros gitu. Terakhir main di Chiang Rai 18 gol 2 assist selama 6 bulan ya, cuma 6 bulan ya pantesan. Sebelumnya di Alpha Hell pernah main bareng berarti sama William Barros gitu. Pernah juara di Portugal divisi 2, di nasional, dan di Brazil. Itu perbandingan Julio Cesar. Jadi sekilas kalau dari statistik ini Julio Cesar tidak lebih baik dibandingkan Franz Butros. Tapi catatannya adalah Julio Cesar baru masuk ke Liga Thailand itu di bulan Januari alias di putaran kedua, jadi cuma 6 bulan. Nah, ini kalau saya ngecek di FM Inside atribut untuk Franz Butros ya. Dia CA-nya atau current ability-nya saat ini 53, PE-nya 55 maksimalnya nih. Tapi ini FM 2024 alias 2 tahun yang lalu. Nih. Teknikalnya 55, mental 55, fisikal 55. Jadi balance ya, dia kemampuannya balance. Kalau teman-teman lihat di sini bisa free kick taking cukup bagus. Terus heading cukup bagus. Ini marking, tackling 55. Ini juga rata-rata 60-50. Hanya leadership. Nah, ini bedanya dengan Julio Cesar. Kalau nggak salah, Cesar tuh punya leadership yang bagus. Nanti kita bandingkan. Sementara fisikal 60-50-55 nih, rata. Posisinya kalau di FM, DR, DC, WBR. Nah, jadi mungkin Franz Butros ini salah satu pemain yang bisa main di back tengah, tapi disiapkan juga untuk main di back kanan. Nah, ini Franz Butros wide center back ya malah. Jadi tiga bisa main di wide center back, jadi bisa bisa jadi kalau butuh main 3 back, nah Franz Butros bisa main di posisi right center back nih. Nah, sekarang bandingkan dengan Matricardi nih. Matricardi teknikal 45, 55, 60 malah lebih bagus. Franz Butros lagi ya. Tapi Matricardi punya heading 70. Ya seperti yang dibahas kemarin di episode sebelumnya ya. Heading 70, jumping reach 80, 75. Jadi ada atribut khusus Matricardi yang outstanding gitu. Jadi kalau duel-duel udara mungkin itu makanannya Matricardi, sementara duel-duel bola bawah itu Franz Butros gitu ya. Nah, ini dia roles-nya center back, stopper, no nonsense center back. Sementara kalau ini perbandingannya sama Nick Kuipers karena Julio Cesar nggak ada ternyata di saya cari. Kalau Kuipers itu seperti ini. Di heading 70, passing 60, bravery 70, leadership 65 nih. Nick Kuipers punya leadership yang bagus. Matricardi leadership 40. Tadi sementara siapa? Butros 35. Jadi bukan back yang bisa ngelid di belakang. Kalau ini tadi Matricardi udah, Nick Kuipers udah. Nah, sekarang ini mungkin yang teman-teman juga pengen ini ya, bagaimana setelah kedatangan Franz Butros, terus tadi ada regulasi 7 jadi 7 pemain asing. Mungkin kita coba dulu kalau regulasinya masih 8 sebelum diketuk soal 7 pemain asing. Setelah datang Butros, kalau menurut saya ini menarik nih. Kiper tentu
Malah bisa jadi Teja menurut saya kipernya. Sini Teja. Ini kita ngomongin liga dulu nih. Kita ngomongin liga dulu ya. Sini Teja, misalnya di sini Putros. Di sini Matrikardi. Buat saya kayaknya Matrikardi bakal jadi back andalan Persib, back tengah andalan Persib. Di sininya kita coba dulu Dewangga, nanti kita ubah lagi kalau misalnya kurang oke. Back kiri Zalnando dulu kali ya. Kita dulu Zalnando. Formasinya kemarin sih 4-4-2 atau 4-2-3-1. Nah, gini. Kita coba di sini clock dulu. Lalu di sini Guai Kochea. Lalu di sini Berguinho coba ya. Di sini Marsilio. Di sini kalau ada aturan U22 yang harus main 45 menit, berarti di sini Zulkifli. Menurut saya ya, nanti kita bisa otak-atik. Di sini mungkin saya lebih milih Tengku dulu lah. Ramon Teng. Nah gini guys, pemain asingnya pemain lokalnya 1 2 3 4 5, berarti bisa nambah satu pemain asing nih, pemain lokal nih 1 2 3 4, enggak, iya betul, kalau 8 ya, kalau 8 berarti di sini bisa Julio Cesar. Dewangga kiri betul. Nih ya, pemain lokal berarti 1 2 3 4. Berarti masih bisa, kalau 8 di sini masih bisa freeze back ya. Coba kita freeze back dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, kalau 8 pemain asing mungkin kayak gini nih. Kalau 8 pemain asing dengan 1 U23 atau U22 45 menit. Panu starting 11 6 coach. Enggak. Terakhir itu maksimal 8 pemain asing. Dari 11 pemain asing yang dimiliki maksimal bisa main 8. Nah, tapi ada rumor 7 katanya sekarang akan diubah 7 pemain asing. Jadi kalau 7 misal saya sih lebih, kalau 7 ya Teja sih kayaknya mah. Gini kalau 7 mah. Atau Prisbeck terus Julio Cesar diganti kalau 7 pemain asing. Kira-kira coach lamun 7 sisa pemain asing bisa di bench apa kudu di tribun? Terakhir itu 8 pemain DSP. Jadi kalau 7 ya mungkin 1 pemain cadangan gitu. Berguinho ganti Sadil mang, kiper Anggar Adam. Oke. Sadil. Di sini Prisbeck. U23-nya siapa coach? U23-nya ini Zulkifli Lukmansyah. Atau kalaupun misalnya jadi full attack, kalau mau full attack nih ya, bisa kayak gini nih. Di sini misalnya Berguinho. Di sini Putros. Di sini Kakang.
Ini kalau kita mau lebih banyak pemain berkualitas di depan. Ikhwan Tanamal coach udah 3 nah. Ikhwan Tanamal di Persis. Jadi enak sih. Jadi menurut saya Persib itu sekarang karena banyak pemain versatile, bisa otak-atik komposisi ya. Putros bisa di gelandang bertahan, bisa di bek kanan tadi. Terus Dewangga bisa di bek kiri, bisa di bek tengah, bisa di gelandang bertahan juga. Berguinho, Marsilio bisa di winger kalau nggak salah. Cocok. Etam super sub, ya masih ada Etam. Kalaupun Etam main mungkin ya bisa jadi pengganti Ramdhani ya. Kalau begitu babak 2 misalnya, nah babak 2 langsung ganti ke mainin Etam, bisa kan di sini. Kita coba Beckham dulu, Beckham Putra atau Mark Locke, terus tukar ke Putros. Tapi gelandang bertahannya nggak ada ya. Kalau tadinya mau kayak gini sih, Beckham di depan. Ini terlalu playmaker bertiga nih, rada bahaya ya. Nggak ada gelandang perebut bola. Jadi paling memungkinkan di sini tetap Kakang dulu nih. Atau ya misalnya di sini Putros, Klok main. Nah, itu mungkin kalau tidak ingin mengubah lini depan. Bergunho juga bertahannya lumayan coach. Kalau saya kemarin yang ngelihat pemain asing yang bertahan cukup bagus malah William Barros. Yang dia mau mau ke lini pertahanan. Kalau Bergunho tuh tipikalnya malah jarang, bukan jarang, agak lambat lah. Buat bertahan kayaknya agak susah tuh, harus bolak-balik gitu kan. Bertahan mungkin bisa tapi dia nggak bisa mobile, bantu lini serang, bantu lini pertahanan, sementara dia kemampuannya kan ofensif. Rinanda Hafi Muhammad, Chef Ferdi di mana? Chef Ferdi kan dipinjamkan. Putros jadi inverted wingback ya, Mang, tapi sayap kanannya yang harus bisa track back, iya. Tapi soal inverted wingback di Indonesia sih jarang ya ada pemain yang dimainkan secara peran sampai inverted wingback. Kemarin Ram Sadil cukup rajin bantu pertahanan. Zulkifli juga. Lucho Putros tengah cocok ningali pas pilpres kamari. Klok Lucho kurang siap, kurang klop nya kieu sih. Ini kita coba beberapa versinya. Coach coba formasi lapis 2 coach. Oke, dari sini ya, dari sini dulu ya. Kita coba skema atau formasi line up lapis kedua. Di sini kita mainkan Teja. Di sini berarti siapa? Hand. Di sini Bang Jupe. Jufrianto. Di sini Hamra. Di sini Zaunando. Terus di sini Klok. Di sini Adam Alis. Kanan siapa? Febri. Kanan Berguinho Febri. Cuman pastikan dulu Febri. Di sini Zulkifli ya, karena harus ada U23 tetap. Di sini Beckham. Di sini William Barros. Atau di sininya Dimas Derajat. Nah, sorry.
Kurobi we coach U22 na di kanan hoream hand oh nyanya kamari Robi Darwis main bagus di posisi gelandang, bahkan dia rajin ada di area kotak penalti lawan, di depan kotak penalti lawan, bikin beberapa peluang, bikin umpan-umpan kunci, itu bagus. Dado oge Adam Alis 10. Kalau Adam Alis mungkin di sini, Beckham di sini Dedi gitu. Jupe ganti Faris. Kevin Pasha kemarin main di posisi back tengah lah nya. Faris Hafiz. Back tengah mending Dewangga. Ini posisi backup ya, posisi lapis kedua karena Dewangga masuknya tadi di line up pertama di back kiri. Baros sendiri asing, mending Kevin Pasha. Oke. Kevin Pasha. Ada Rezali juga di sini. Aman sih ya harusnya ya. Dengan kualitas kayak gini mah. Hand gimana pun masih salah satu pemain berpengalaman di Indonesia. Mungkin ini back tengah nih yang agak kariwang nih. Kecuali tadi misalnya di back kirinya itu di awalnya Rezali, tapi kan ini kan kita membayangkan kalau pelapis kedua ya, jadi ya ini Kevin Pasha U23. Oh ya betul, Kevin Pasha U23 ya, berarti di sini bisa Beckham, di sini bisa Dimas Derajat atau Febrio. Dimas Derajat kemarin bagus sih, tapi apakah Coach Bojan bakal pasang 3 CB di ACL sama kayak musim lalu? Kayaknya bisa jadi di 3 back, atau kita coba 3 back ya. Kalau Persib pakai 3 back, 352, 352. Kita coba 352 nih. Kita balikin dulu ke squad inti. Mana squad inti? Adam Prisbeck, Franz Putros, mana Putros? Di sininya Matrikardi. Mungkin di sini Dewangga kali ya. Coba Dewangga dulu. Wah, tapi wingbacknya saha ya. Atau Putros. Kalau 3 back asa kurang asa kurang oke ya. Wingback kanan kiri na ya. Di sini paling kayaknya enggak kalau 3 back menurut saya. Julio di kiri, Julio Dewangga di kiri, Julio. Oke, kita coba Julio Cesar. Di sini Ramon. Kita pakai formasi 3-4-3. Tiga pasti tiga gelandang sih. Karena di sini ada Lucho. Di sini ada mungkin Marsilio. Di sini paling Kakang. 23 1 2 3 4 5 6 7. Masih bisa satu pemain asing lagi sih. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini udah 8. Febri aja
Kalau Febri U23 nya siapa nih, pertanyaannya. Pertanyaan U23 nya siapa kalau Febri? Paling misalnya di sini Marsilio, di sini Robi Darwis, di sini Febri Bow, karena kemarin Febri Bow kan main sebagai bek kanan teh gini. 1 2 3 4 5 6 7 bisa asing deh sih. Terus Dewangga masih ada Berguinho, terus seadanya Berguinho kira kau di wingback. Berguinho, Marsilio, Febri ganti Berguinho lah, terlalu ini kalau gini mah. Kayaknya agak susah kalau main 3 back, kecuali ya memang harus jadi apa namanya, tidak harus memainkan semua pemain asing gitu. Clear jadi coach Bojan lupa pilihan kia ya bagus lah, namanya ini good problem gitu. Ada masalah tapi semua opsinya itu bagus gitu, namanya good problem. Bingung pemain Aralista ya, mudah-mudahan para pemain kita nggak banyak yang cedera, jadi apa namanya, Coach Bojan bisa mengatur dan memiliki banyak opsi gitu di setiap pertandingan. Febri ku Robi ku Berguinho. Atau gini berarti. Gini ya. Ini bisa sih, Robi Darwis di bek kanan lagi. Cuman kira-kira Kirang Sahadi coach atau pos mana deh? Mungkin back kiri ya, wing back kiri nih. Kita punya Zalnando, punya Rezali, tapi tidak punya pemain yang secara natural bagus di wingback kiri. Kan ini Dewangga naturalnya sekarang di back tengah atau bahkan di gelandang bertahan gitu. Tapi menurut saya mah segini udah cukup sih. Walaupun katanya banyak rumor, wah Persib bakal datangin 1 pemain lagi, 2 pemain lagi gitu ya. Kita tunggu aja. Rata-rata kontrak 2 tahun, pas bisa back to back berarti wih mantap, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sampai 10 kali juara beruntun lah. Kiri sama Justin Hubner kali, anjay Justin Hubner. Wah iya enakan sih, left footed ya gini, left footed center back Justin Hubner, terbiasa main 3 back juga di timnas. Terus berarti di sini bisa pemain asing gimana ya? Wah udah terlalu banyak opsi. Hubner teh kidal, coach kidal, dia left center back. Nih siapa Justin Hubner, kita coba cek Justin Hubner. Dia left footed, tuh foot left nih, dia kaki kiri ya kidal.